Di tengah ketegangan geopolitik dan ancaman krisis energi global, terjadi sebuah konflik tersembunyi yang tidak terungkap oleh mata manusia. Pasukan semut bawah tanah yang telah lama mengamati dunia manusia menemukan sebuah insiden yang akan mengubah nasib mereka. Tumpahan minyak besar yang mencemari alam mereka. Lokasi kejadian di Selat Hormuz adalah jalur laut strategis, tempat lebih dari sepertiga pasokan minyak dunia melewati setiap harinya. Namun, ini bukan hanya tentang minyak, melainkan tentang kendali atas kehidupan mereka yang tersembunyi di bawah tanah. Ketika perusahaan-perusahaan minyak manusia secara tidak sengaja merusak tanah mereka, koloni semut yang pernah damai dipaksa untuk melawan. Sang Jenderal Ferox memimpin pasukan Legion Semut untuk bertempur demi kebebasan mereka. Bertarung dengan cara yang tak terduga, menggunakan taktik perang miniatur yang tersembunyi di bawah radar. Selat Hormuz, tempat yang dikenal dengan ketegangan internasional dan jalur perdagangan minyak global, kini menjadi medan perang tak kasat mata. Pasukan semut yang sudah dilatih untuk bertempur dengan senjata tajam dan perisai logam mini harus berhadapan langsung dengan ancaman yang tak hanya berasal dari manusia, tetapi juga dari predator alam yang dibawa oleh minyak. Dengan waktu yang semakin mendekat ke titik kritis, Ferox dan pasukannya harus melakukan serangan berani untuk menghentikan kerusakan yang lebih luas. Pasukan mereka bergerak cepat di bawah tanah, menembus celah-celah bumi, dan melewati reruntuhan dunia manusia untuk mencapai titik kerusakan terbesar. Mereka tidak hanya melawan manusia, tetapi juga bertarung melawan waktu dan ancaman hidup di bawah minyak yang menutupi tanah mereka. Saat perang hampir usai, pasukan semut yang belum bergerak bersembunyi di dasar laut dangkal kini bersiap menyerang kapal-kapal besar yang masih bersandar di dermaga. Serangan pun dimulai. Pasir dan minyak menyembur dari bawah tanah, mengejutkan musuh dari arah yang tak terduga. Laut berubah keruh, ikan-ikan mati bergelimpangan di antara tumpahan minyak yang meluas. Alarm di pusat-pusat kendali kapal mulai meraung, memecah kesunyian. Dengan nada darurat, para petugas pun langsung siaga 3, bersiap menghadapi sesuatu yang tak terduga. Sementara itu, jauh di dalam lorong-lorong gelap, para penjaga pipa mulai berlarian panik, mencoba menyelamatkan diri dari reruntuhan yang mulai menghancurkan jalur distribusi utama. Di tempat lain, sebagian semut masih terlibat perkelahian sengit dengan jenis semut lain yang terbiasa meminum tumpahan oli. Konflik internal yang memperburuk situasi. Ketegangan memuncak saat air laut tiba-tiba meluap. Tanah berguncang hebat dan letusan menggelegar menyebar tanpa kendali. Kobaran api pun terlihat di mana-mana, membuat para petugas kapal panik dan kehilangan kendali atas situasi. Namun, bencana ini belum berakhir. Dari dalam celah bumi, semut-semut raksasa bangkit, menyerang manusia yang selama ini telah menghancurkan habitat mereka tanpa ampun. Puncaknya terjadi saat sang semut induk menggigit seorang tentara dan tubuhnya perlahan berubah menjadi manusia semut hibrida antara perusak dan yang dirusak. Sejak itu, pasukan semut mengamuk hebat, mengejar para petugas dan tentara hingga kewalahan. Tak ada lagi strategi atau senjata yang bisa menahan kemarahan alam yang kini punya wajah sendiri. Akhirnya, para perusak bumi tak lagi mampu bertahan. Mereka menyerah, berdiri di tengah puing dan bara, menyaksikan kehancuran yang mereka timbulkan sendiri. Namun, tak ada air mata, tak ada belas kasihan. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan dunia yang mereka habisi tanpa penyesalan. Dan saat semuanya reda, yang tersisa hanyalah kesunyian kelam
Puing-puing bara api, asap tebal yang menggulung langit, serta oli yang membara di permukaan tanah, mengalir perlahan seperti lahar neraka, menjadi saksi bisu tentang keserakahan yang telah menghancurkan segalanya. Saat kapal-kapal itu akhirnya mundur, semut-semut keluar, berhamburan ke bibir pantai, merayakan kemenangan dengan diam yang penuh makna. Ribuan dari mereka memenuhi daratan, dan genangan minyak membentuk barisan semangat yang tak hancur oleh perang. Namun, angin pantai yang dahsyat menerbangkan sebagian dari mereka, menguji keteguhan dan keberanian terakhir. Meski tubuh mereka mungil, keberanian mereka mengguncang dunia, dan di balik setiap butir pasir, kini tumbuh harapan baru. Manusia tak menyadari tanah telah memilih untuk membalas. Beberapa tahun kemudian, bumi tak lagi bernyawa, hanya luka yang tersisa, membentang luas dalam keheningan yang menyesakkan. Dari tumpahan minyak yang bocor, dunia perlahan membusuk, menjadi reruntuhan yang tak lagi bisa diselamatkan. Manusia datang terlambat, mencoba memperbaiki kerusakan dengan mesin dan alat berat, namun semuanya sia-sia. Alam sudah terlalu lelah untuk pulih. Di tengah sisa-sisa kebesaran yang meracuni langit, mereka kembali ke jantung kehancuran. Pabrik-pabrik raksasa yang terus berdiri, menolak diam. Dan di sana, dalam lumpur yang pekat, hanya satu pertanyaan yang tersisa di mata mereka. Apa yang akan kita wariskan pada generasi berikutnya? Thanks for watching.